Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nika Lasati selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan serta teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menyimak pemaparan kami dari kelompok 4 yang berjudul Teori Jalur Tujuan dan Teori Pertukaran Pemimpin Anggota. Sebelum memasuki pada materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Divana Safalak Adnan dengan NPM 232000158 dan keempat rekan saya. Saya Katrin Ismawardani dengan NPM 23174. Saya Lintang Kurniawati dengan NPM 2320176. Saya Inayah Najwa Nurjana dengan NPM 2320177. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan, Path Goal Theory, dikembangkan oleh Robert Hus pada tahun 1971. Teori ini merupakan salah satu teori kepemimpinan situasional yang menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi bawahan dan situasi kerja. Path atau jalur, cara, strategi, atau langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan teori. Goal atau tujuan, hasil akhir yang ingin dicapai oleh bawahan maupun organisasi. Teori jalur tujuan menjelaskan bahwa peran utama pemimpin adalah membantu bawahan mencapai tujuan dengan menghilangkan hambatan dan memberi dukungan. Kepemimpinan bersifat fleksibel, artinya pemimpin menyesuaikan sikapnya sesuai kebutuhan bawahan. Menurut Hus, ada 4 gaya utama, yaitu direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Yang selanjutnya, tujuan dan prinsip teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan membantu pemimpin memahami bagaimana perilaku mereka mengaruhi cara bawahan melihat jalur menuju tujuan, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan komitmen. Pemimpin harus memahami kebutuhan, kemampuan, dan karakter bawahan. Gaya kepemimpinan harus dapat berubah menyesuaikan situasi atau tidak kaku pada satu pendekatan saja. Pemimpin yang efektif yaitu pertama menjelaskan peran dan tujuan bawahan dengan jelas. Yang kedua, menghilangkan hambatan yang mengganggu pekerjaan. Dan yang ketiga, memberikan dukungan dan penghargaan atas keberhasilan bawahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Gaya kepemimpinan. 4 gaya kepemimpinan dalam Path Goal Theory menjelaskan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kebutuhan dan kondisi bawahan agar tujuan tercapai. 1. Directive leadership. Pemimpin memberikan arahan dan standar kerja yang jelas, cocok saat tugas belum terstruktur atau tim belum berpengalaman. 2. Supportive leadership. Pemimpin bersikap ramah dan peduli, menciptakan suasana kerja nyaman, efektif saat pekerjaan menekan atau monoton. 3. Partisipatif leadership. Pemimpin melibatkan bawahan dalam keputusan, cocok untuk tim yang sudah paham dan bertanggung jawab. 4. Achievement oriented leadership. Pemimpin menantang tim dengan target tinggi, efektif untuk tim yang kompeten dan termotivasi. Faktor situasional dan implikasi dari teori jalur tujuan. A. Faktor situasional, karakteristik bawahan. 1. Tiap bawahan punya kemampuan dan kemandirian berbeda. 2. Bawahan baru perlu arahan jelas atau gaya direktif. 3. Bawahan berpengalaman lebih cocok dilibatkan, gaya persuasif atau berorientasi prestasi. 4. Pemimpin harus peka pada kebutuhan tiap anggota tim. B. Faktor situasional atau lingkungan kerja. 1. Lingkungan kerja teratur membuat pemimpin lebih fleksibel. 2. Jika situasi tidak stabil atau penuh tekanan, pemimpin perlu lebih direktif dan suportif.
3. Lingkungan positif meningkatkan semangat dan loyalitas tim. 4. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif. C. Pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan. 1. Tidak ada satu gaya yang cocok untuk semua situasi. 2. Pemimpin harus adaptif terhadap kondisi tim. 3. Gaya kepemimpinan perlu disesuaikan agar lebih mendapatkan hasil kerja yang optimal. 4. Kesesuaian antara pemimpin, bawahan, dan lingkungan meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang selanjutnya adalah teori LMX. Teori LMX menjelaskan bahwa hubungan antara pemimpin dan bawahan bersifat dua arah dan berbeda untuk tiap individu. Terbentuknya lewat kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan timbal balik. In-group dan out-group. In-group adalah hubungan dekat, saling percaya, komunikasi terbuka, banyak peluang berkembang. Out-group hubungan formal, komunikasi terbatas, peluang sedikit. Semakin banyak anggota, termasuk in-group, tim makin kompak dan efektif. Tahapan hubungan ada 3. Yang pertama, role taking, yakni pemimpin menilai kemampuan bawahan. Yang kedua, role making, yakni kepercayaan dan kerjasama mulai terbentuk. Yang ketiga, routination, adalah hubungan stabil dan pola tinggi, yakni komunikasi lancar, loyalitas meningkat, dan kinerja lebih baik. LMX rendah menurunkan motivasi dan kepercayaan. Contohnya, pemimpin awalnya hanya dekat dengan anggota senior, lalu mulai terbuka ke semua anggota. Hasilnya, tim jadi lebih kompak dan harmonis. Yang selanjutnya, tujuan teori pertukaran pemimpin anggota LMX. Teori LMX berfokus pada membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan untuk mendorong loyalitas, inovasi, dan pretensi karyawan. Keduanya memberikan panduan bagi manajer untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai konteks organisasi modern. Selanjutnya yaitu contoh kasus, PT Sumber Nusantara adalah perusahaan makanan cepat saji yang memiliki cabang di beberapa kota. Dalam beberapa bulan terakhir, penjualan cabang Bandung menurun. Karyawan merasa kurang termotivasi, sering terjadi kesalahan kerja, dan hubungan antara staf menegang. Manajer cabang, Bapak Arif, baru saja dipromosikan untuk memimpin tim tersebut. Ia diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja dan hasil penjualan tim. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama, karyawan baru tidak memahami prosedur kerja dan sering melakukan kesalahan. Yang kedua, karyawan lama merasa bosan karena tugas monoton. Yang ketiga, target penjualan tidak jelas dan tidak disertai penghargaan. Yang keempat, lingkungan kerja terasa tegang dan karyawan takut salah. Selanjutnya, penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus berdasarkan teori jalur tujuan atau path goal teori. Yang pertama, gaya pengarahan, memberi arahan dan pelatihan jelas agar karyawan baru paham prosedur dan lebih percaya diri. Yang kedua, gaya suportif, yaitu membangun suasana kerja yang nyaman, terbuka, dan saling mendukung agar tim lebih rileks. Yang ketiga, gaya partisipatif, yaitu mengajak karyawan lama ikut dalam keputusan dan pelatihan untuk menumbuhkan rasa memiliki. Yang keempat, gaya berorientasi prestasi, yaitu menetapkan target penjualan jelas serta memberikan bonus dan penghargaan untuk motivasi tim. Penyelesaian berdasarkan teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX. Sebelumnya, hubungan antara pemimpin dan bawahan kaku serta komunikasi terbatas. Bapak Arif kemudian membangun hubungan yang lebih dekat dan saling percaya dengan semua karyawan melalui 1. Komunikasi personal dan empati. 2. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. 3. Bersikap adil terhadap seluruh anggota. 4. Menghargai kinerja individu maupun tim. Yang kelima, hasilnya hubungan kerja menjadi lebih harmonis, semua anggota merasa dihargai, komunikasi terbuka, semangat meningkat, dan penjualan pun naik. Kedua teori ini saling melengkapi. Path goal menekankan penyesuaian gaya kepemimpinan agar bawahan mampu mencapai tujuan. Sedangkan LMX fokus pada hubungan saling percaya antara pemimpin dan anggota. Dalam kasus ini, gaya kepemimpinan situasional Bapak Arif, path goal memperkuat hubungan kerja yang positif. LMX sehingga tim menjadi lebih termotivasi, kompak, dan produktif.
Kesimpulan dari materi kali ini, kesimpulan teori jalur tujuan dan teori pertukaran pemimpin anggota menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam membentuk kepemimpinan yang efektif. Teori jalur tujuan menekankan pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan agar pemimpin mampu membantu bawahan mencapai tujuan melalui arahan, dukungan, dan motivasi yang tepat. Sementara itu, teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX berfokus pada pembangunan hubungan yang saling percaya, komunikasi yang terbuka, serta penghargaan terhadap setiap anggota tim. Dengan menerapkan kedua teori ini secara bersamaan, pemimpin dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan semangat dan loyalitas karyawan, serta mendorong tercapainya kinerja tim yang optimal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nike dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan atau menyimak materi yang kami selama ini. Dan mohon maaf jika kami salah dalam menuturkan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.